Timnas Indonesia sukses mendapatkan tambahan amunisi baru sekarang adalah Eliano Reinders. Pemain satu ini dipastikan akan membela Timnas Indonesia bersama Mads Hilgers. Tentu saja dengan bertambahnya amunisi skuad Timnas Indonesia untuk babak kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini membuat kepercayaan diri mereka untuk lolos ke babak putaran final Piala Dunia bisa semakin terbuka lebar. Hal tersebut turut menjadi sorotan dari orang-orang Vietnam yang memberikan komentarnya atas masuknya Eliano Reinders jadi bagian dari Timnas Indonesia. Seperti inilah komentar orang Vietnam. Jadi di antara 4 tim AFF terkuat, Vietnam paling sedikit menggunakan pemain naturalisasinya. Indonesia berani seperti begitu, berani karena Erick Thohir mendukungnya. Vietnam tidak punya siapa-siapa. Di kejuaraan nasional Vietnam, kalau unggul satu pemain asing berarti tim kuat, apalagi orang Indonesia sudah menaturalisasi hampir seluruh tim. Jadi di Asia Tenggara tidak ada peluang. Sebentar lagi Timnas Indonesia bakal tanpa pemain asli. Sekarang jadi klub di Belanda dan Indonesia sudah bubar dan musnah. Sepak bola Indonesia akan musnah populasinya, jadi harus merekrut pemain dari seluruh dunia untuk bermain. Bukankah itu memalukan? Dulunya jajahan Belanda, sekarang sepak bola juga jajahan Belanda. Yakinlah sepak bola Asia Tenggara akan sepenuhnya menjadi Eropa dan kita tidak akan lagi melihat pemain domestik. Jadi kita harus melatih gaya Jepang atau Korea. Mereka tidak perlu menaturalisasi di sepak bola, tapi sekarang sudah setara dengan Eropa. Artinya kalau di tubuhnya ada darah Indonesia, wajar saja kalau dia dinaturalisasi di tanah air ibunya seperti Dang Van Lam atau Philipp Nguyen. Tak perlu peduli dengan apa yang dilakukan Indonesia, lihat saja hasil langsung yang telah mereka capai. Indonesia berada di jalur yang benar. Harus diakui pula bahwa pemain-pemain kelahiran Belanda asal Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain. Masyarakat Indonesia kini mempunyai sumber pemain naturalisasi yang sangat besar dan melimpah, serta kualitas dan pola pikir sepak bola top 1 di Eropa. Beberapa kasus ada orang tua atau kakek nenek Indonesia di tim Belanda di masa lalu, misalnya Giovanni van Bronckhorst, De Jong, Robin van Persie, dan lain-lain adalah pemain bertalenta Indonesia yang sangat berkualitas. Kualitas Belanda jauh lebih baik daripada proses naturalisasi Thailand atau Vietnam, seperti Van Lam, setengah Rusia, Philipp Nguyen, setengah Ceko, dan lain-lain. Ketika Piala Dunia menambah jumlah tim di Asia menjadi 7,5 peringkat, maka bisa dipastikan Indonesia berpeluang mengikuti Piala Dunia atau tidak, cepat atau lambat, dan sangat bergantung pada kualitas skuad pemain Belanda ini. Orang ini berasal dari Indonesia tetapi merupakan warga negara Belanda yang dinaturalisasi. Berapa banyak uang yang harus mereka keluarkan untuk mendapatkan pemain naturalisasi seperti itu? Jika Indonesia punya tiket ke Piala Dunia, tidak terlalu mengherankan karena kita sudah mengetahuinya dengan skuad naturalisasi kuat asal Belanda. Kegagalan Indonesia ke Piala Dunia akan sedikit disayangkan. Ingat dulu baik Thailand maupun Vietnam bermain di babak kualifikasi terakhir dengan semua pemain lokalnya. Sejujurnya mereka bermain sangat lemah dan lelah, kalah kepak muka. Mendapatkan poin di babak kualifikasi terakhir juga merupakan keajaiban bersejarah. Thailand dan Vietnam punya jati diri dan kebanggaan bangsa masing-masing. Melihat Indonesia dengan segala permainan kualitas Eropanya di babak kualifikasi akhir terlihat tidak terlalu kuat. Kadang saya bertanya-tanya, Indonesia atau Belanda? Ini sungguh mengejutkan. Indonesia sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka sekarang terlalu kuat dibandingkan negara-negara Asia Tenggara atau Asia lainnya. Ini mudah dimengerti semuanya. Belakangan ini sepak bola Vietnam terobsesi dengan sepak bola Indonesia, sehingga kalau ada sesuatu di Indonesia selalu heboh.